Perbahasa lama mengatakan, apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Gambaran itu kini kerap dikaitkan dengan situasi yang sedang dihadapi Israel. Setelah konflik panjang dan jatuhnya banyak korban di Gaza, tekanan terhadap Israel mulai muncul dari berbagai arah. Tekanan itu datang baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Contoh terbaru terlihat di Australia ketika ribuan orang berkumpul pada hari Senin untuk memprotes kehadiran Presiden Israel, Isaac Herzog. Ia saat itu melakukan kunjungan ke beberapa kota dengan tujuan menyerahkan solidaritas kepada komunitas Yahudi Australia. Faktanya, tekanan seperti itu tampaknya belum berhenti. Dinamikanya terus berkembang dan dampaknya makin terasa di berbagai forum internasional. Karena itu, menarik melihat bagaimana situasi ini mempengaruhi posisi Israel ke depan, sekaligus memahami arah konflik yang masih terus berlangsung. Memasuki awal 2026, tekanan politik domestik di Israel terlihat makin memuncak. Pada 4 Januari, ratusan warga memadati jalanan Tel Aviv untuk menyuarakan penolakan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Demonstrasi semacam ini sebenarnya bukan hal baru dan besar kemungkinan juga belum akan berhenti. Dalam beberapa minggu setelahnya, aksi serupa terus meluas menjangkau area pusat kota hingga kawasan sekitar gedung parlemen. Isu yang dibawa para demonstran cukup jelas. Mereka mendesak penghentian rencana reformasi yudisial yang dinilai kontroversial, sekaligus menuntut pembentukan komisi investigasi independen terkait peristiwa 7 Oktober 2023. Bahkan sebagian peserta aksi mulai mendorong langkah lebih drastis, yakni penyelenggaraan pemilu lebih awal, serta tuntutan agar Netanyahu mundur dari jabatannya. Situasi kali ini terasa berbeda, terutama karena waktunya. Beberapa analis politik bersama sejumlah media internasional menilai posisi pemerintahan Netanyahu disebut tinggal beberapa hari saja dari kemungkinan goyah. Retaknya koalisi pemerintah dipicu isu wajib militer bagi komunitas ultra-ortodoks Haredi yang menimbulkan gesekan cukup tajam di internal kekuasaan. Tekanan datang dari dua arah. Kelompok nasionalis tetap ingin mempertahankan pendekatan keras, sementara pihak lain mulai mengkhawatirkan dampak berkepanjangan dari perang dan kebijakan domestik terhadap stabilitas negara. Perpecahan ini bukan sekedar dinamika politik biasa, karena berlangsung saat konflik di Gaza belum sepenuhnya mereda dan ketegangan di perbatasan utara masih terasa. Dengan kata lain, persoalan keamanan dan politik terjadi secara bersamaan. Selain dinamika politik dan keamanan, tekanan ekonomi juga semakin terasa. Sejak Oktober 2023, Israel menghadapi serangkaian guncangan. Puluhan ribu warga dari wilayah selatan maupun utara harus mengungsi dari daerah perbatasan. Sekitar 300.000 tentara cadangan ditarik dari pekerjaan sipil dalam jangka waktu panjang. Dampaknya, produktivitas menurun. Beberapa sektor penting kekurangan tenaga kerja dan tekanan ekonomi semakin nyata. Perang membuat ekonomi Israel terpukul dari banyak sisi. Dalam periode itu, laporan menyebut lebih dari 46.000 bisnis tutup dan hampir 50.000 UKM ikut tumbang karena tak kuat menahan tekanan. Dampaknya merambat ke layan publik, kualitas pendidikan sampai kesehatan menurun setelah anggaran dialihkan untuk kebutuhan militer. Pada 2025, hutang negara diperkirakan mendekati 70% PDB, sementara pemerintah tetap menambah persenjataan lewat skema pembelian kredit. Yang terlihat di permukaan justru seperti berlawanan arah. Shekel sempat menguat dan bursa Tel Aviv mencatat rekor, tetapi sejumlah ekonom mengingatkan bahwa ini bisa menipu. Peneliti ekonomi Israel, Sir Henner, menyebutnya zombie economy. Ekonomi yang tampak bergerak namun kehilangan horizon masa depan. Aktivitas ekonomi lebih banyak ditopang belanja militer besar-besaran, bukan pertumbuhan produktif jangka panjang. Di level rumah tangga, bebannya terasa jelas. Data kemiskinan terbaru menunjukkan hampir 27% keluarga mengalami kerawanan pangan dan lebih dari sepertiga anak-anak terdampak. Sekitar 40% rumah tangga mengeluarkan belanja melebihi pendapatan bulanan. Banyak keluarga yang sebelumnya stabil kini masuk kelompok new poor, jatuh miskin dalam 2 tahun terakhir. Bersamaan dengan itu, terjadi arus keluar modal dan perpindahan profesional terdidik. Ribuan keluarga memilih meninggalkan Israel, membawa tabungan serta keahlian ke luar negeri.
sektor teknologi yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi mulai merasakan dampaknya karena investasi bersih menunjukkan tanda pelemahan. Guncangan dari dalam Israel kini tidak hanya terlihat di parlemen atau jalanan, tetapi juga di barat. Di tengah perang panjang di Gaza, tekanan terbesar bagi sebagian prajurit ternyata bukan selalu dari garis depan, melainkan dari beban di dalam diri mereka. Israel Defense Forces (IDF) menghadapi gelombang krisis kesehatan mental yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Data yang disampaikan di parlemen Israel memperlihatkan situasi yang cukup mengkhawatirkan. Sejak Oktober 2023 hingga pertengahan 2025, lebih dari 1.100 personel IDF, baik tentara aktif, cadangan maupun perwira karir, dipulangkan dari tugas karena mengalami PTSD. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan luka psikologis yang nyata dari medan tempur. Kenaikan permintaan bantuan mental juga terlihat tajam. Sebelum perang, rata-rata sekitar 270 reservis per tahun mencari dukungan psikologis. Kini jumlahnya mendekati 3.000 per tahun, lebih dari 10 kali lipat. Besarnya tekanan itu pun makin terasa. Dampaknya semakin jelas saat melihat data bunuh diri. Laporan militer mencatat setidaknya 48 tentara aktif bunuh diri sejak perang dimulai. Jika termasuk kasus di luar dinas akibat trauma psikologis, totalnya melewati 60 kasus. Pada 2024 saja, sekitar 20 tentara mengakhiri hidup mereka dan setahun kemudian angkanya kembali meningkat. Mayoritas berasal dari prajurit tempor serta reservis yang baru pulang dari Gaza. Yang lebih mengkhawatirkan, hanya sebagian kecil dari mereka sempat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mental sebelum meninggal. Artinya, banyak yang menghadapi beban itu sendirian, tanpa bantuan. Di sisi lain, kasus desersi dan pengunduran diri juga meningkat. Sebagian tentara memilih meninggalkan dinas karena tak lagi mampu melanjutkan tugas. Ada yang dihantui rasa bersalah, ada yang terus diganggu mimpi buruk, dan ada pula yang merasa kehilangan arah saat kembali ke kehidupan sipil. Rasa malu untuk mencari bantuan masih menjadi hambatan, meskipun stigma perlahan mulai berkurang. Krisis ini bahkan menjangkau level komando. Sejumlah pejabat militer dan mantan perwira mulai terbuka mempertanyakan arah kebijakan serta kesiapan sistem rehabilitasi. Situasi makin tegang setelah penangkapan seorang jenderal hukum militer terkait kebocoran video dugaan penyiksaan tahanan. Peristiwa tersebut memicu perdebatan serius mengenai etika, disiplin, dan akuntabilitas di tubuh militer. Tekanan psikologis di tubuh militer kini beriringan dengan tekanan eksternal yang makin menempatkan Israel dalam sorotan dunia. Kritik dan protes internasional terus berkembang, memperlihatkan bahwa tekanan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari panggung global. Penolakan terhadap kebijakan Israel kini meluas jauh melampaui Timur Tengah. Di Melbourne, ribuan orang berunjuk rasa menuju Parliament House menentang kunjungan Presiden Isaac Herzog. Mereka menuduhnya ikut memicu kekerasan dan bahkan menyuruhkan penangkapan. Aksi ini mencerminkan meningkatnya tekanan publik di Australia terhadap hubungan diplomatik dengan Israel. Situasi serupa terlihat di Stockholm ketika ratusan demonstran turun ke jalan menolak rencana aneksasi tepi barat yang dianggap pelanggar kesepakatan gencatan senjata. Seruan damai serta kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel menggema di pusat kota. Di Italia, demonstrasi besar muncul bersamaan dengan penolakan partisipasi Israel dalam ajang olahraga musim dingin, disertai kritik terhadap kebijakan imigrasi AS dan isu lingkungan. Sementara di London, ribuan massa memadati pusat kota, mengecam dugaan pelanggaran HAM dan menilai pemerintah Inggris ikut berperan melalui dukungan politik serta ekspor senjata. Tekanan publik tersebut berjalan seiring perubahan sikap beberapa negara. Maldives secara resmi melarang pemegang paspor Israel memasuki wilayahnya. Secara lebih luas, puluhan negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan sebagian lain membatasi perjalanan warga negara Israel. Peta geopolitik global menunjukkan jarak politik yang kian telasah, terutama di negara-negara dengan tekanan domestik kuat terkait isu Palestina. Dari sistem hukum internasional, tekanan juga meningkat. International Court of Justice (ICJ) dalam proses terpisah menilai Israel belum dapat membuktikan tuduhan terhadap staf UNRWA sekaligus mengeluarkan langkah profesional terkait konflik Gaza.
Sementara itu, pada November 2024, International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dampaknya tidak berhenti pada simbol semata. Semua negara anggota ICC menegaskan kesiapan menjalankan kewajiban hukum mereka. Italia dan Belanda menyatakan akan mematuhi aturan ICC. Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga secara terbuka mengatakan negaranya akan menghormati surat perintah tersebut. Laporan lain menyebut Turki, Slovenia, Lithuania, Norwegia, Swiss, Italia, dan Kanada menyatakan sikap serupa. Bagi Netanyahu, situasi ini berarti ruang perjalanan internasional makin terbatas, sekaligus meningkatkan resiko diplomatik. Di tengah tekanan global serta krisis legitimasi, dinamika politik domestik Israel berpotensi memasuki fase lebih tidak stabil. Koalisi yang rapuh, kemungkinan pemilu dini, atau perubahan kepemimpinan. Dalam jangka panjang, polarisasi internal, tekanan hukum internasional, serta berkurangnya dukungan sekutu dapat membentuk ulang arah kebijakan keamanan, diplomasi, dan posisi strategis Israel di panggung global.